Kalau kita ngomongin soal dinasti-dinasti besar dalam sejarah, ceritanya tuh seringkali dramatis banget. Ada masa kebangkitan yang gemilang, puncak kejayaan yang luar biasa, terus runtuh dalam sekejap. Nah, hari ini kita bakal telusuri salah satu kisah paling epik, perjalanan kekhalifahan Bani Umayyah. Pertanyaan ini adalah inti dari semua cerita kita. Dan buat jawab ini, kita harus mundur sedikit ke sebuah momen yang bisa dibilang sangat krusial dalam sejarah Islam, yaitu masa-masa genting setelah era kepemimpinan para sahabat Nabi Muhammad SAW berakhir. Jadi gini, setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan Islam itu kan dipegang oleh 4 khalifah yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Tapi era emas ini justru berakhir dengan konflik internal yang memuncak setelah wafatnya Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Nah, disinilah muncul kekosongan kekuasaan yang sangat berbahaya. Peralihannya tuh benar-benar cepat banget. Setelah Ali wafat, putranya, Hasan, coba mengambil alih. Tapi posisinya sulit. Supaya umat nggak makin terpecah belah, beliau mengambil satu keputusan yang mengubah sejarah. Tepat di tahun 661 Masehi, Hasan mundur dan menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, momen inilah yang jadi penanda akhir satu era, sekaligus lahirnya dinasti yang baru. Oke, jadi siapa sih tokoh yang mengambil alih kekuasaan ini? Yuk kenalan sama pendiri dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, atau yang kita kenal sebagai Muawiyah pertama. Latar belakang Muawiyah ini penting banget buat kita pahami pemerintahannya. Beliau ini bukan orang baru ya. Sebagai gubernur Syam, pengalamannya di dunia politik udah matang banget. Basis kekuatannya juga solid. Makanya, salah satu langkah pertamanya adalah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Ini langkah strategis yang nggak cuma bikin dia dekat sama pendukungnya, tapi juga mengubah peta politik Islam selamanya. Dan ini dia perubahan paling fundamental yang dia bawa. Kalau sebelumnya khalifah itu dipilih lewat musyawarah, Muawiyah justru menunjuk putranya sendiri, Yazid, sebagai penerus. Ini sebuah gebrakan besar yang mengubah sistem pemerintahan Islam jadi model monarki atau kerajaan turun-temurun. Sebuah model yang ternyata bakal bertahan selama berabad-abad. Dengan fondasi yang kokoh di Damaskus, dinasti Umayyah ini jelas nggak tinggal diam. Mereka langsung tancap gas, memulai salah satu periode ekspansi teritorial paling cepat dalam sejarah dunia. Ambisi mereka ini, wow, bener-bener luar biasa. Coba bayangin, pasukan Umayyah itu bergerak ke segala arah. Ke timur sampai nyaris ke perbatasan India, ke selatan menyapu bersih seluruh Afrika Utara, dan akhirnya melakukan lompatan yang paling berani, yaitu menyeberangi lautan sampai ke daratan Eropa. Nah, momen penyeberangan ini meninggalkan jejak abadi yang bahkan bisa kita lihat sampai sekarang. Nama Gibraltar itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, Jabal Tarik, yang artinya Gunung Tarik. Ini jadi kayak pengingat abadi keberanian pasukan Islam waktu pertama kali menginjakan kaki di Eropa, di bawah bendera Umayyah. Keren kan? Tapi, warisan Bani Umayyah itu bukan cuma soal penaklukan wilayah loh. Justru di bawah pemerintahan mereka, peradaban Islam berkembang pesat banget. Mereka menciptakan sistem yang canggih dan pencapaian budaya yang luar biasa. Buat ngurus kekaisaran yang segitu luasnya, mereka jelas butuh sistem yang canggih. Dan coba lihat deh betapa terorganisirnya mereka. Ada Al-Khatib yang fungsinya kayak sekretaris negara, ngurus semua administrasi. Terus ada Al-Hajib yang jadi kepala protokol istana. Dan yang paling revolusioner adalah sistem diwan atau departemen-departemen khusus. Sistem dewan ini kok dipikir-pikir modern banget, bahkan untuk standar sekarang. Bayangin aja, di zaman itu mereka udah punya departemen khusus buat surat menyurat negara, departemen buat arsip, bahkan punya layanan pos negara. Semacam kurir resmi gitu yang memastikan pesan dari ibu kota di Damaskus bisa sampai ke Spanyol. Ini adalah mesin birokrasi yang efisien banget pada masanya. Kemajuan ini benar-benar menyentuh semua aspek masyarakat. Lihat aja, di ekonomi mereka sampai mencetak mata uang sendiri. Di bidang hukum, sistem peradilannya independen. Secara sosial, interaksi antar budaya terjadi dengan dinamis. Dan di bidang pendidikan, masjid-masjid besar berubah jadi pusat ilmu pengetahuan. Semua ini menciptakan semua masyarakat yang sejahtera dan maju. Pencapaian budaya mereka juga nggak kalah mengagumkan. Contohnya Masjid Agung Damaskus. Ini jadi simbol perpaduan gaya arsitektur yang super indah yang mencerminkan betapa kosmopolitan masyarakat yang mereka bangun. Inilah potret dinasti Umayyah saat berada di puncak kejayaannya. Tapi ya, seperti semua kekaisaran besar, roda itu berputar.
masa kejayaan gak berlangsung selamanya. Perpecahan internal dan tantangan dari luar mulai menggerogoti kekuatan dinasti ini, yang akhirnya berujung pada kejatuhan yang sangat dramatis. Titik puncaknya itu terjadi di pertempuran Sungai Zab. Di satu sisi ada Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad. Di sisi lain, penantangnya, Abu al-Abbas al-Safah, pemimpin revolusi Abbasiyah. Kekalahan telak pasukan Marwan di pertempuran ini jadi akhir dari cerita dinasti Umayyah di Damaskus. Dan kejatuhannya brutal. Setelah menang, dinasti Abbasiyah memburu sisa-sisa keluarga Umayyah. Dilaporkan ada lebih dari 300 anggota keluarga yang dibunuh. Sebuah upaya untuk menghapus total garis keturunan mereka dari panggung kekuasaan. Dengan kehancuran total di Damaskus, kayaknya cerita Bani Umayyah udah tamat kan? Tapi, sejarah itu seringkali punya kejutan yang nggak kita duga. Ternyata di tengah pembantaian itu ada satu pangeran Umayyah bernama Abdurrahman bin Muawiyah yang berhasil lolos. Dia melakukan perjalanan yang sangat berbahaya, melintasi Afrika Utara dan akhirnya sampai di Spanyol. Dan di sana, di Andalusia, dia bukan cuma bertahan hidup, tapi berhasil mendirikan kembali pemerintahan Umayyah yang akan bersinar selama ratusan tahun lagi. Sebuah akhir yang ternyata justru menjadi awal dari babak baru yang tak terduga.